Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan akuntansi sektor publik pertemuan minggu kedua. Materi kita adalah mengenai regulasi dan standar di sektor publik. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, yang pertama ada pembahasan mengenai kebutuhan regulasi dan standar di sektor publik. Ya, seperti yang kita tahu bahwa organisasi sektor publik merupakan sebuah organisasi yang mengelola dana masyarakat atau pemerintah. Nah, jadi di sini dia itu si organisasi sektor publiknya ini tugasnya adalah untuk mengelola dana-dana yang diperoleh dari masyarakat atau dari pemerintah. Nah, sehingga karena dana yang mereka kelola itu bukan punya mereka gitu ya, tapi melainkan punya masyarakat atau pemerintah, maka si OSP ini, organisasi sektor publik ini, nantinya harus memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atau pemerintah itu sendiri. Nah, caranya gimana? Di mana si OSP biasanya memberikan pertanggungjawabannya itu bisa melalui laporan keuangan salah satunya. Nah, kenapa menggunakan laporan keuangan? Karena di laporan keuangan itu nanti bisa mereka tunjukkan bagaimana sih dana tersebut dikelola gitu. Apa sih penggunaannya? Maksudnya untuk apa saja dana-dana tersebut digunakan. Kemudian misalnya berasal dari mana, penggunaannya untuk apa aja, untuk belanja apa dan sebagainya. Nah, itu bisa dilakukan atau dituliskan dalam laporan keuangan. Nah, namun terkadang antara pembuat laporan keuangan dan pengguna laporan keuangan ini terkadang terutama untuk pengguna laporan keuangan banyak yang belum memahami nih bagaimana alur gitu, bagaimana cara membaca laporan keuangan itu sendiri. Nah, agar pembaca laporan keuangan ini dapat memahami laporan keuangan, maka diperlukan satu regulasi dan standar pelaporan. Tujuannya adalah agar si pembuat laporan keuangan dan pengguna laporan keuangan ini mereka memiliki pemahaman yang sama terkait dengan laporan keuangan yang dihasilkan tersebut gitu, sehingga tidak ada kesalahpahaman ketika mempelajari atau ketika membuat laporan keuangan tersebut. Kemudian di sini standar akuntansi yang berlaku untuk organisasi sektor publik itu ada untuk organisasi nirlaba biasanya menggunakan PSAK 45, di mana PSAK 45 itu mengatur tentang pelaporan keuangan khusus untuk organisasi nirlaba. Kemudian untuk akuntansi pemerintahan ada namanya SAP, yaitu standar akuntansi pemerintahan yang digunakan untuk membuat laporan keuangan oleh pemerintahan baik pusat maupun daerah dan lembaga-lembaga lainnya gitu. Oke, kemudian kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu ada perkembangan peraturan perundangan di sektor publik. Ya, di sini sebelum kita membahas mengenai perkembangannya, definisi dari regulasi publik itu sendiri merupakan ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik organisasi pemerintahan, baik pusat maupun daerah, atau misalnya ada organisasi nirlaba seperti partai politik, yayasan, LSM, organisasi keagamaan, atau tempat peribadahan dan organisasi sosial masyarakat lainnya. Nah, perkembangannya kita lihat yang pertama untuk keuangan negara. Jadi keuangan negara ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, dan ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Ini saya tidak bahas secara detail ya, karena memang ketika kita membahas tentang undang-undang itu pasti pembahasannya sangat panjang. Jadi intinya si keuangan negara itu diatur di Undang-Undang Nomor 17 dan Undang-Undang Nomor 1. Ketika kalian ingin mengetahui informasi mengenai keuangan negara itu sendiri, berarti kalian bisa buka Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, dan ketika kalian ingin mempelajari mengenai perbendaharaan negara bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004. Kemudian ada otonomi daerah. Nah, di sini otonomi daerah itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Seperti yang kita tahu bahwa memang di Indonesia itu daerah-daerah memang sudah diberikan otonomi oleh pusat sehingga mereka bisa mengelola keuangan yang mereka sendiri, maka diperlukan untuk undang-undang gitu yang mengatur yang berkaitan dengan
bagaimana sih daerah itu mengelola pemerintahannya sendiri. Makanya diterbitkanlah si Undang-Undang Nomor 32 dan Nomor 33 yang berkaitan dengan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah gitu. Tapi pada intinya Undang-Undang kedua ini adalah digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengelola daerah mereka karena adanya otonomi daerah tersebut. Kemudian ketika kita berbicara mengenai sektor publik, maka kita selalu berbicara juga mengenai organisasi nirlaba. Nah, organisasi nirlaba itu sendiri ada beberapa nih, ada beberapa organisasi yang termasuk organisasi nirlaba. Yang pertama ada yayasan. Jadi yayasan ini banyak ya di Indonesia itu ada, kalau maksudnya ada yang milik pemerintah, ada juga yang milik swasta gitu. Tapi intinya jenis yayasan ini cukup banyak di Indonesia. Nah, berkaitan dengan yayasan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 dan didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 mengenai yayasan itu sendiri. Jadi Peraturan Pemerintah Nomor 63 ini diterbitkan untuk menjelaskan atau memberikan atau mendukung Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 itu sendiri. Kemudian organisasi nirlaba yang kedua adalah ada partai politik. Partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1999 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002. Kemudian Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 ini diperbarui lagi nih menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik. Kemudian ada Badan Hukum Milik Negara atau BHMN dan Badan Hukum Pendidikan. Nah, dia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Nah, sebenarnya untuk BHMN ini merupakan satu istilah sebutan untuk universitas-universitas yang tidak hanya universitas ya, tapi biasanya itu terkenal dengan universitas yang dimiliki oleh negara gitu. Dimana sekarang istilah BHMN ini berkaitan dengan universitas itu diganti menjadi dengan PTNBH. Artinya perguruan tinggi berbadan hukum. Nah, sebelum berganti nama menjadi PTNBH, itu seingat saya hanya ada 4 universitas yang berstatus PTNBH gitu. Artinya perguruan tinggi berbadan hukum itu hanya ada 4 universitas. Tapi sekarang semenjak istilah BHMN ini berubah menjadi PTNBH, itu berubah nih. Ada beberapa universitas yang beralih menjadi PTNBH. Saya lupa universitas mana saja, tapi lebih banyak gitu, tidak hanya 4 universitas, tapi sudah mulai banyak universitas negeri yang dirubah menjadi PTNBH. Sebelum PTNBH itu biasanya ada yang BLU gitu, Badan Layanan Umum, kemudian berubah menjadi PTNBH status universitasnya. Oke, kemudian yang terakhir adalah BLU itu sendiri, yaitu Badan Layanan Umum, di mana BLU ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan BLU. Oke. Selanjutnya kita lihat untuk perkembangan standar. Jadi kalau yang tadi itu regulasi atau peraturan, sekarang ini berkaitan dengan standar, artinya standar akuntansinya gitu di sektor publik. Nah, seperti yang kita tahu bahwa banyak entitas yang merupakan atau menjadi bagian dari organisasi sektor publik itu yang mengimplementasikan akuntansi dalam sistem keuangannya. Namun, pada praktik akuntansi yang dilakukan, biasanya banyak memiliki perbedaan nih, terlebih pada proses pelaporan keuangannya. Nah, perbedaan tersebut dikarenakan pada waktu itu tuh belum banyak pemerintah di suatu negara yang menerbitkan standar baku akuntansi untuk mengatur praktek akuntansi bagi OSP. Dan memang biasanya di setiap negara itu peraturan akuntansi tentang sektor publik mereka itu biasanya berbeda-beda nih di setiap negara. Sehingga untuk memberikan pemahaman yang sama di setiap negara, sama halnya dengan PSAK kita, di mana di sektor publik juga ada satu
organisasi internasional yang disebut dengan International Federation of Accountants atau IFAC, di mana IFAC ini merupakan organisasi global bagi profesi akuntan tingkat dunia. Jadi dia itu sebenarnya mungkin hampir sama dengan IASB kali ya, International Accounting Standard Board gitu. Jadi dia tapi si IFAC ini ya untuk biasanya si IFAC ini nantinya membentuk komite khusus yang diberi nama The Public Sector Committee, yang tugasnya itu untuk menyusun standar akuntansi sektor publik yang berlaku secara internasional, di mana standar akuntansi sektor publik internasional itu disebut dengan International Public Sector Accounting Standard atau disingkat IPSAS gitu. Nah ini sebenarnya mungkin hampir sama gitu ya dengan IASB, di mana IASB itu kan merupakan merupakan apa namanya ya, board atau dewan yang berisi mengenai akuntan-akuntan gitu, kemudian membentuk IFRS atau International Financial Reporting Standard gitu. Jadi standar pelaporan keuangan internasional. Sedangkan kalau di sektor publik itu dibentuknya oleh IFAC, yang mana di dalam IFAC itu ada komite khusus untuk yang berkaitan dengan standar akuntansinya. Nah, sama juga sih dengan IAI di Indonesia. IAI juga di dalamnya itu biasanya terbagi menjadi beberapa dewan nih. Dewan ada yang untuk merumuskan standar, untuk apalagi ya, misalnya mengevaluasi dan sebagainya gitu. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian dalam menyusun IPSAS ini, biasanya si the public sector committee itu biasanya dia mengacunya atau membuatnya itu berdasarkan standar pelaporan keuangan internasional atau IAS yang dikeluarkan oleh IASB dengan modifikasi yang cocok dan relevan untuk ASB. Artinya dia mengacunya itu tetap ke standar pelaporan keuangan internasional, tapi di apa ya namanya ya, di adopsi, kemudian dikeluarkan yang tidak relevan, kemudian disesuaikan yang tidak cocok dan sebagainya gitu. Oke, kemudian kita lanjut ke di Indonesia. Jadi di Indonesia tadi di awal sudah disinggung bahwa untuk organisasi nirlaba itu diatur dalam PSAK 45. Nah, pada awalnya PSAK 45 ini tidak berlaku nih bagi lembaga pemerintah, departemen, dan unit-unit sejenisnya. Namun, setelah mengalami revisi tahun 2010, PSAK 45 juga dapat digunakan oleh lembaga pemerintah dan unit-unit sejenis lainnya, tapi dengan syarat tidak bertentangan gitu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya lembaga pemerintahan pun juga bisa menggunakan PSAK 45 dalam penyusunan laporan keuangan gitu. Tapi memang tetap harus mengacu ke SAP itu sendiri. Tapi mungkin ketika ingin mengkombinasikan atau mengacu juga kepada PSAK 45 itu diperbolehkan setelah adanya revisi tahun 2010. Nah, tujuan dari PSAK 45 itu sendiri adalah mengatur pelaporan keuangan entitas nirlaba sehingga diharapkan dapat lebih mudah dipahami gitu sih pelaporan keuangan entitas nirlaba tersebut. Kemudian juga memiliki relevansi dan memiliki komparabilitas yang tinggi. Ini udah pasti ya, ketika ada satu standar yang mengatur laporan keuangan, maka komparabilitasnya itu pasti meningkat karena artinya si komparabilitas ini dapat dibandingkan gitu, karena kemungkinan diharapkan bahwa setiap entitas itu memiliki pelaporan dengan tipe yang sejenis, yang sesuai dengan standar, sehingga ketika dibandingkan pun juga akan lebih mudah gitu. Kemudian laporan keuangan entitas nirlaba yang diatur dalam PSAK 45 biasanya terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan CALK atau catatan atas laporan keuangan. Kemudian tadi selain PSAK 45, kita juga akan membahas mengenai standar akuntansi pemerintahan, tapi ini nanti lebih detailnya akan dibahas berikutnya gitu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, di sini tadi SAP itu dibentuk oleh Komite SAP, Standar Akuntan Publik. Jadi ada komite di Indonesia itu ada Komite Standar Akuntan Publik. Kemudian di tanggal 8 Mei tahun 2000 dibentuk ada namanya Kompartemen ASP atau Kompartemen Akuntan Sektor Publik, Akuntansi Sektor Publik, di mana Kompartemen ASP ini dia itu masih berada di bawah naungan IAI. Jadi IAI yang menaungi si Kompartemen ASP tersebut, di mana salah satu programnya adalah
untuk penyusunan standar akuntansi keuangan untuk berbagai unit kerja pemerintahan. Kemudian dari si kompartemen ASP ini dihasilkanlah ada ID standar akuntansi sektor publik. Kemudian di tanggal 13 Juni tahun 2002 dikeluarkan ada keputusan Menteri Keuangan nomor 308 garing KMK titik 012 garing 2002 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintah atau KSAP. Kemudian di tanggal 6 Agustus si keputusan Menteri Keuangan nomor 308 tersebut diubah nih menjadi keputusan Menteri Keuangan nomor 379 garing KMK titik 021 garing 2004. Kemudian KSAP itu sendiri terdiri dari komite konsulatif dan komite kerja yang bertugas untuk menyiapkan penyusunan konsep perancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntan publik sebagai prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah. Kemudian tadi sesuai dengan namanya standar akuntansi pemerintahan berarti SAP ini diterapkannya di ruang lingkup atau di lingkungan pemerintahan baik pusat maupun daerah dan dinas-dinas di bawahnya gitu. Kemudian tadi selain PSAK 45, standar akuntansi pemerintahan dan ada namanya standar pemeriksaan keuangan negara. Oke, di sini SPKN secara definisi merupakan standar penting yang akan menjadi panduan proses audit di Indonesia yang dikembangkan oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi di sini sesuai dengan namanya ya, standar pemeriksaan keuangan negara. Berarti kurang lebihnya adalah kalau kita berbicara mengenai pemeriksaan keuangan berarti istilah itu bisa juga kita gunakan dengan istilah audit gitu, di mana audit itu kan kita akan melakukan pemeriksaan keuangan gitu, di mana audit ini atau standar ini SPKN ini dikembangkan oleh BPK. Karena seperti yang kita tahu juga bahwa di Indonesia itu biasanya adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan ini yang memang mengaudit lembaga-lembaga di Indonesia gitu. Kemudian SPKN hanya mengatur hal-hal yang belum diatur oleh standar profesional akuntan publik. Jadi yang belum ada di SPAP itu diatur oleh SPKN gitu. Kemudian aturan tambahan tersebut diperlukan karena mengingat karakteristik organisasi pemerintahan itu organisasi pemerintahan yang berbeda dengan organisasi lainnya, di mana SPKN itu berlaku untuk BPK RI atau Badan Pemeriksa Keuangan RI, kemudian juga untuk akuntan publik atau pihak-pihak yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK RI. Jadi nanti BPK RI misalnya menunjuk satu badan tertentu atau menunjuk akuntan publik tertentu untuk membantu gitu proses pemeriksaan atau audit dari laporan keuangan misalnya lembaga keuangan negara lain gitu. Jadi dia nyuruh akuntan publik tapi atas nama BPK. Jadi akuntan publik itu bekerjanya atas nama BPK. Nah, itu bisa si akuntan publik ini menggunakan SPKN. Kemudian ada aparat pengawas internal pemerintah atau APIP. Termasuk di dalamnya itu ada SPI, Satuan Pengawas Internal, baik untuk BUMN atau BUMD, sebagai acuan dalam menyusun standar pemeriksaan sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kemudian ada juga pihak-pihak lain yang ingin menggunakan SPKN, yang penting tidak bertentangan dengan standar-standar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian SPKN membagi audit atau pemeriksaan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada pemeriksaan keuangan, yang kedua ada pemeriksaan kinerja, dan yang terakhir adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Oke, yang pertama pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan ini bertujuan untuk memberikan keyakinan mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan dalam segala hal material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ini sesuai dengan tujuannya itu hampir sama dengan audit laporan keuangan di swasta juga, yaitu untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan itu disajikan secara wajar. Misalnya nanti memberikan pendapat gitu, wajar tanpa pengecualiankah atau
disclaimer dan sebagainya. Kemudian ada juga pemeriksaan kinerja, di mana pemeriksaan kinerja ini dilakukan secara objektif dan sistematif terhadap bukti-bukti agar dapat memberikan penilaian secara independen atas kinerja suatu entitas yang menghasilkan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja suatu entitas tersebut dan memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang berwenang. Intinya si pemeriksaan kinerja itu audit kinerja gitu. Jadi dia mengaudit apakah kinerjanya itu baik atau tidak, kemudian dicari bukti-buktinya nih, apakah memang kinerjanya itu sudah sesuai gitu. Kemudian nanti dia akan memberikan informasi untuk bahan pertimbangan bagi si lembaga tersebut gitu. Apakah kinerjanya harus diperbaiki atau harus ditingkatkan, kemudian harus ada yang misalnya ada kesalahan-kesalahan atau dievaluasi dan sebagainya. Kemudian ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Di sini pemeriksaan dengan tujuan tertentu itu bersifatnya pemeriksaan atau examination, bisa juga bersifat review, dan prosedur yang disepakati dengan tujuan menghasilkan suatu kesimpulan tentang keadaan suatu asersi entitas yang diperiksa. Jadi saya lupa istilahnya prosedur yang disepakati itu AUP, audit upon prosedur kalau nggak salah. Jadi dia itu kita menentukan prosedur-prosedur yang akan dilakukan untuk mencapai satu tujuan tertentu gitu. Sebenarnya saya dulu pernah ketika ngaudit itu mengaudit satu perusahaan yang memang dia tuh dimiliki oleh pemerintah, kemudian mengaudit dengan prosedur-prosedurnya itu disepakati nih antara akuntan publik atau antara si auditornya dengan perusahaannya. Kemudian apa aja yang perlu dilakukan, kemudian yang diperiksa itu apa saja dan sebagainya gitu. Jadi kalau untuk yang prosedur yang disepakati itu yaitu tadi prosedurnya itu ditentukan bersama antara antara auditor dengan perusahaannya. Nah, sasaran pemeriksaan ini mencakup pemeriksaan hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian internal pemerintah. Oke, kemudian ada standar SPKN. Yang pertama ada standar kemampuan atau keahlian, yang kedua ada standar independensi, yang ketiga ada penggunaan kemahiran profesional secara cermat dan seksama, dan yang terakhir ada pengendalian mutu. Untuk standar kemampuan dan keahlian, ini standar yang mengharuskan orang-orang yang audit atau auditornya gitu ya, yang melaksanakan proses audit itu harus memiliki keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melakukan audit. Ini sudah pasti ya, sudah harus memang wajib untuk dimiliki oleh setiap auditor gitu. Gimana caranya dia bisa ngaudit kalau misalnya dia sendiri tidak memiliki pengetahuan tersebut gitu, tidak memiliki keahlian dalam mengaudit tersebut gitu, sehingga audit yang dilaksanakan oleh audit yang dilaksanakan ini harus dilakukan oleh staf-staf atau orang-orang yang memiliki keahlian dan kemampuan. Kemudian adanya independensi, ini juga wajib diterapkan tidak hanya untuk audit pemeriksaan negara, tapi untuk perusahaan-perusahaan swasta pun juga memang diwajibkan memiliki independensi. Jadi tidak ada benturan kepentingan atau atau memang independen gitu, si auditornya itu memang independen. Ketika misalnya satu lembaga atau satu organisasi itu memiliki kesalahan atau misalnya ada kecurangan, maka akan dikatakan adanya kecurangan juga gitu. Tidak ada yang ditutup-tutupi, artinya dia independen, tidak memihak ke pihak manapun gitu. Kemudian adanya penggunaan kemahiran profesional secara cermat dan seksama. Jadi auditor itu wajib menggunakan kemahirannya dalam melaksanakan pemeriksaan dan penyusunan laporannya dengan memperhatikan prinsip-prinsip pelayanan atas kepentingan publik. Jadi itu tadi, memang ketika kita berbicara mengenai keuangan, memang harus dikerjakan secara cermat dan seksama untuk menghindari adanya kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan auditnya gitu. Kemudian ada pengendalian mutu. Pengendalian mutu ini maksudnya adalah setiap organisasi yang melakukan pemeriksaan harus memiliki sistem pengendalian mutu yang memadai. Artinya sistem tersebut harus dapat memberikan keyakinan bahwa organisasi telah menerapkan dan mematuhi standar pemeriksaan yang berlaku dan mematuhi kebijakan serta prosedur-prosedur pemeriksaan yang memadai. Intinya si pengendalian mutu ini tadi bahwa harus bisa memberikan keyakinan bahwa organisasi itu sudah menerapkan standarnya, kemudian sudah patuh, kemudian kebijakan dan prosedur-prosedurnya pun memang sudah memadai gitu. Dan sehingga kalau misalnya
dia sudah menaati peraturan-peraturan yang berlaku, kan kita berharapnya perusahaan tersebut memang sudah baik gitu dalam mengendalikan perusahaannya gitu. Oke. Kemudian